Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Mazmur 42, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? The Cry of Babylon, tangisan dari Babilonia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis ketika pemazmur ada di Babilonia, ada di pembuangan di Babilonia. Dan di Babilonia, orang-orang Israel yang dibuang ke sana, mereka ditertawakan oleh orang-orang Babilonia. Mengapa? Karena mereka sudah kalah perang. Mereka kalah perang, tapi orang-orang Babilonia menertawakan mereka karena mereka masih mau percaya kepada Allah Israel. Padahal secara fakta Allah mereka sudah kalah dengan Allah bangsa Babel. Disinilah orang-orang Babilonia mentertawakan mereka. Dan di sini pemazmur tiap hari diolok-olok oleh orang-orang Babilonia. Mereka mengatakan, di manakah Allahmu? Pemazmur menulis mazmur ini dengan ratapan dan air mata dari Babilonia. Di sini pemazmur mengatakan, air mata kami menjadi makanan kami setiap hari. Saudara-saudara, mereka masih mau menyembah Allah Israel, masih mau menyembah Allah Yahweh, tapi mereka ditertawakan oleh bangsa Babilonia. Dan pemazmur mengatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Disinilah ketika ada di pembuangan, ketika ada di Babel, disinilah pemazmur dan orang-orang Israel merasakan bahwa bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak bisa didapat dengan mudah di Babilonia. Padahal ketika mereka masih ada di Israel, mereka justru seringkali ditegur oleh Allah untuk datang menyembah kepada Allah. Di sini mereka bisa merasakan betapa sukar untuk menemui Allah. Dan ketika mereka ada dalam penderitaan, ketika mereka ada dalam kesukaran yang besar di pembuangan, di saat itulah ketika mereka merasa membutuhkan Allah, justru mereka merasakan Allah seolah-olah absen dari kehidupan mereka. Saudara, seorang yang bernama C.S. Lewis yang menulis Chronicle of Narnia yang ditonton hampir di seluruh dunia, pernah menulis sebuah kalimat, Allah atau Tuhan begitu mudah dijumpai ketika hidup kita baik-baik saja. Tetapi mengapa Tuhan begitu sulit dijumpai ketika hidup kita berada pada titik nadir, berada pada titik terendah? Ini mungkin cuma kata-kata dari C.S. Lewis, tetapi saudara-saudara, bukankah itu juga yang sering kita alami? Seringkali kita ada dalam penderitaan, kesakitan, kesukaran, persoalan yang berat. Justru kita merasakan seolah-olah Allah absen dan tidak hadir dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, apakah salah bila kita protes kepada Allah? Apakah salah ketika kita merasa bahwa Allah absen dalam hidup kita? Ayub, ketika dia ada dalam penderitaan yang begitu berat, dia mengatakan, aku berjalan ke timur, aku berjalan ke barat, Tuhan tidak kujumpai. Aku berjalan ke utara dan ke selatan, di sana pun Allah tidak ada. Yesus Kristus ketika berada di atas kayu salib, dia berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah protes pada Tuhan itu adalah sesuatu yang salah? Tidak, saudara. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada memprotes Tuhan saja. Kita harus belajar seperti pemazmur ini. Di ayat berikutnya dia mengatakan, inilah yang ingin kuingat, yaitu ketika terjadi perayaan, aku berjalan mendahului kepadatan orang-orang yang berjalan dengan sorak-sorai. Apa artinya ini, saudara? Penulis Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Kemungkinan, saudara, Bani Korah, anaknya ini adalah pemimpin pujian. Kalau zaman sekarang seperti WL. Dia berjalan mendahului kepadatan manusia. Berjalan kemana? Berjalan ke bait Allah untuk memimpin pujian. Memangnya ada apa di bait Allah? Ingat, saudara, bait Allah memiliki 3 ruangan, pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci yang merupakan simbol kehadiran Allah. Di sini, saudara, pemazmur dia berkata bahwa dia ingin mengingat segala sesuatu yang pernah dilakukan bersama Allah. Saudara-saudara, ketika kita ada dalam persoalan yang berat, ketika kita ada dalam keadaan yang seolah-olah Allah absen, seolah-olah Allah tidak hadir dalam kehidupan kita, kita harus mengingat kembali perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu. Saudara, dengan mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu, maka di saat seperti itulah kita bisa menyadari bahwa sekalipun kita dalam kesukaran, penderitaan, malapetaka, kita bisa tahu bahwa Allah
tidak pernah meninggalkan kita. Di saat-saat seperti itu, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, kita tahu bahwa dalam keadaan seperti apapun, Allah itu baik. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari pemazmur ketika mereka ada di Babilonia. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah dengan firman ini kami menyadari bahwa dalam keadaan apapun dalam hidup kami, Allah tidak pernah absen. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.